buat lembaga dulu, nyari orang dulu, kemudian orangnya pada bingung. Ini ketika salah fondasi tadi harus kita masukin ke fase 1 dulu ya, kita tata lagi. Tapi yang sudah nemu ya, udah nemu iramanya ya, udah nemu pasarnya, produknya udah diterima market, dia sudah bisa jualan, sudah bisa untung. Nah, kita tinggal penguatan, kita tinggal scale up. Gimana sih kita dari pendapatan 300 juta jadi 600 juta, dari 1 miliar jadi 2 miliar, itu tekniknya di sini. Kita ngasih insight strategik ya. Kita buat rencana strategi BUMDes, apa investasi yang perlu dilakukan, inovasi apa yang perlu dilakukan. Ini akan lebih dalam ya, istilahnya pemetaannya, diskusinya. Kemudian dari strategi itu kita buat peta strategi, tahapan tahun pertama apa, kedua apa, ketiga apa, kemudian kita turunkan ke membuat rencana kegiatan dan anggaran, kita benerin proses bisnisnya, kita buatin SOP, tinggal lebih efisien, dan ini bisa ada beberapa teknik lain lah yang kita akan masukkan di fase kedua, teknik-teknik kita untuk scale up. Nah, harapannya ini juga sama, waktunya 3 bulan, harapannya ini ada strategi untuk peningkatan pendapatan minimal 2 kali lipat ya. Itu harapan kita di scale up itu, indikator kita ini revenue gimana naik 2 kali lipat ya. Karena dia itu sebenarnya posisinya udah benar, tinggal di scale up aja. Nah, kemudian di fase ketiga itu kenapa kok ini sebenarnya fase ketiga itu banyak ya, ada 3 ya, yaitu ada akses, yaitu kita buka akses pasar, tapi belum kita masukkan di sini. Ini mungkin kita kerjasama dengan mitra-mitra Kemendes yang lain. Jadi scale up-nya yang fase 3 itu lebih ke, kalau awalnya itu pasarnya hanya tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten, gimana ini bisa provinsi, bisa nasional. Maka ini akses pasar harus dibuka. Akses pasar caranya gimana? Mungkin kerjasama dengan BUMN untuk pola off-taker. Misalnya kita ada kerjasama dengan Mitra BUMDes Nusantara, ada kerjasama dengan Telkom, Pertamina, dan lain sebagainya. Ya ini adalah BUMDes-BUMDes yang menurut kami itu yang di fase 3, yang dia memang sudah punya fondasi yang cukup untuk dia kerjasama dengan pihak luar. Karena kalau enggak nanti dua-duanya kecewa ya. BUMN-nya maupun swasta nasionalnya kecewa, BUMDesnya juga kecewa. Karena memang ini belum, istilahnya belum cukup umur lah untuk dikawinkan, itu belum cukup umur lah bahasanya. Nah, ini jadi kawin paksa nanti kalau kita istilahnya masih fase 1 2 udah kita kawinkan. Ini bahasa kita yang kata. Nah, ketika akses ini, yang paling penting adalah akuntabilitas. Jadi karena apa? Ini udah urusan dengan pihak luar. Orang pihak luar itu urusannya duit itu harus lebih akuntabel. Untungnya berapa, yang mau dibagi berapa. Makanya kita pilihlah kita masuk akuntansi BUMDes di sini. Kemarin kita juga udah luncurkan sama ya, Bitplay akuntansi BUMDes, nanti dari link revitalisasi BUMDes itu juga ada. Itu baru 2 hari ini lebih dari mungkin 30 atau 40 BUMDes pengen. Ya. Artinya apa? Kemarin kita survei juga di member bumdes.id, hal apa yang paling Anda butuhkan? Nomor 1 ternyata akuntansi. Akuntansi BUMDes ini sekaligus juga mungkin masukan buat rekan-rekan di Direktorat Web ya. Karena ini pintu masuk ke akses tadi. Tanpa laporan keuangan yang reliable, yang bisa mau kerjasama dengan bank, kerjasama dengan investor, kerjasama dengan masyarakat, ini selalu terkendala. Maka di fase 3 ini kita percantik laporan keuangannya. Nah, akuntansi, akses, baru inkubasi. Inkubasi tadi modelnya adalah kemitraan ya. Jadi BUMDes ini tidak akan pernah besar kalau tidak pakai kemitraan. Nah, model-model kemitraan ada beberapa. 1 yaitu pakai BUMDes bersama. BUMDes 1 kecamatan di di konsolidasi. Nah, kita kemarin sudah bicara dengan 2 kabupaten, ini nggak main-main nih. 100 BUMDes dikonsolidasi. Ya, jadi ini jadi menarik ini. 100 BUMDes dikonsolidasi, kita kasih financial teknologi di situ, kita kasih 1 platform di situ. Jadi ini akan jadi kekuatan pasar yang luar biasa. Lokalitas tadi masing-masing jalan, kemudian dibuat jejaring
dengan lokalitas yang lain. Ini bayangan kita adalah nanti bakal jadi engine ekonomi baru di Indonesia, yaitu ekonomi berbasis komunitas yang ada di desa. Nah, pola yang kedua adalah off-taker tadi yang kita sebutkan. Udah banyak swasta nasional, BUMN yang mau kerjasama dengan BUMDes. Tapi polanya menurut kami tidak bisa satu-satu. Polanya harus konsolidasi tadi. 100 BUMDes kerjasama dengan satu BUMN. Ini baru nendang. Economic of scales-nya muncul, kemudian nanti hitung-hitungannya itu masuk. Gitu kan. Dua ini belum kita bisa paparkan secara langsung. Karena apa? Kita percaya akuntansinya benar dulu. Akuntansinya benar dulu, baru akses, baru kemudian kemitraan dengan berbagai pihak. Itu adalah fase 3. Nah, mungkin sebelum nanti dibuka tanya jawab, akan ada 2 slide lagi untuk memberi gambaran. Maksud kita kan tadi ada yang mungkin bertanya, kok Sinkor tahu ini kelemahannya di sini, programnya di sini apa ya? Karena kita punya alat namanya cek kesehatan usaha. Ini sebenarnya bagian dari disertasi saya. Jadi disertasi saya itu membahas mengapa ada BUMDes yang sustain atau berkelanjutan dan mengapa BUMDes ada yang tidak berkelanjutan. Nah, ternyata untuk BUMDes bisa berkelanjutan itu butuh ada 8 faktor ya. Tapi tidak hanya sekedar 8 faktor itu terpenuhi, tapi dia harus punya balance yang pas gitu. Itu makanya kalau balance-nya pas dia akan membentuk daun. Nah, ini tentu ada bantuan sedikit ya, teknologi informasi atau artificial intelligence lah untuk membuat kira-kira BUMDes ini bakal sustain atau enggak. Artinya gini, contoh ya, sekarang yang paling diperdebatkan adalah peran kepala desa. Sebagian besar BUMDes nggak maju karena dukungan kepala desa lemah. Tapi kemudian kita kasih satu pertanyaan ya, apakah ketika peran kepala desa itu tinggi, maka BUMDes itu juga akan keberlanjutannya tinggi. Ternyata gambarnya itu adalah semacam kayak tekanan darah lah kalau Bapak Ibu Pak. Tekanan darah itu ada yang normal. Kalau terlalu tinggi itu juga jelek karena darah tinggi. Kalau terlalu rendah juga jelek, itu adalah darah rendah. Artinya peran kepala desa juga seperti itu. Kalau dia terlalu dominan itu jelek, itu yang kita sebut BUMDes yang tekanan darah tinggi. Nah, nanti kalau kepala desanya itu goyang sedikit ya BUMDesnya remuk ya. Tapi kalau kepala desanya lemas, itu yang saya sebut BUMDes tekanan rendah. Itu ya BUMDesnya nggak jalan-jalan. Maka kita harus nyari peran yang pas. Nah, peran yang pas itu di sini ya, makanya kepemimpinan itu tinggi, di balancing 2, yaitu peran BPD yang kuat dan partisipasi masyarakat yang kuat. Artinya inilah bentuk kelembagaan yang tidak di sini. Kalau kepala desanya itu visioner, agresif, ditopang partisipasi masyarakatnya itu juga semangat, BPD-nya efektif, itu jalan. Dan kita itu yang paling sering kita lihat di situ. Karena kalau pondasinya ini udah benar, di sininya itu lebih gampang lah. Karena keputusannya bakal normal, keputusannya bakal berkualitas ya. Yang lain itu akan jalan dengan lebih enak lah. Tapi kalau di sini ya kayak di sini, ini BPD-nya nggak jalan, ya ininya peran kepala desanya juga nggak tinggi, ini ya ini susah. Kayak bentuk salto ini harus diulang lagi, harus sosialisasi lagi, harus kita bangun lagi kerekatan sosial. Akan ada waktu lama untuk yang kita sebut social preparation. Tapi kalau kayak gini, ini udah scale up lagi. Ini fondasinya udah bener, ini hanya masalah teknis saja. Kita kasih teknik pemasaran, kita kasih teknik SOP, akuntansi, financial, ini dia akan 2 tahun, 3 tahun kita akan pastikan dia akan jadi seperti ini. Ini adalah temuan kami yang semoga nanti bisa jadi kontribusi lah untuk pengembangan BUMDes di Indonesia. Nah, tadi karena kita di situasi COVID-19, dulu pendampingan kita itu door to door, kita datang ke desa satu-satu, kita duduk bersama dan lain sebagainya. Tapi sekarang itu nggak bisa, maka kita jadikan online. Banyak yang skeptis terkait dengan online ini, masuk bisa sih warga desa dan lain sebagainya. Tapi kenyataan malam ini kita berkumpul lebih dari 100 ya, mungkin kalau ini dibuka mungkin lebih dari 100 kita berkumpul ya malam ini kan, dari berbagai tempat. Terus ini saya lihat juga banyak dari Indonesia Timur, dari luar Jawa apa ini, karena saya percaya semangat seperti ini itu tinggi, gitu kan. Kemudian
2 bulan ini lebih dari 472 yang udah daftar, udah ikut di platform kita, udah ikut aktif, dan mereka karena kita pendanaannya ini swadana, mereka bayar, itu juga mereka berkenan untuk bantu kontribusi. Jadi saya masih cukup optimis ya, artinya program-program ini tetap akan jalan meskipun tatap muka langsung tidak bisa. Karena apa yang kita lakukan malam ini dengan Zoom ini adalah model baru yang disebut tatap muka layar. Tatap muka layar itu sudah identik sama dengan tatap muka langsung. Karena Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan yang lain, saya tidak bisa mengerjakan yang lain, ya ini kayak kita tatap muka. Ya. Nah, pelatihan saja tidak cukup, itu yang kita sampaikan. Pelatihan itu hanya lebih untuk membuka wawasan, menyamakan persepsi, dan lain sebagainya. Maka kita lanjutkan program fase tadi dengan pendampingan. Selama 3 bulan itu ada programnya yang mungkin nanti kalau ada ini kita bisa sharing sedikit, dan kita akan ada review untuk beberapa output. Nah, sesuai tema yang telah kita sampaikan tadi, harapannya dengan melakukan itu ada progres dan ada improvement. Ya, kita tentu nggak bisa berharap BUMDes yang rintisan tiba-tiba langsung maju, enggak. Karena pengalaman kita butuh 3 tahun untuk melakukan itu. Ini udah intensif, ini 3 tahun. Tapi ini itu sangat mungkin direplikasi. Jadi BUMDes yang sekarang ikut model kita itu tidak hanya ada di Jogja, tidak hanya ini ada di Sumatera Barat. Terima kasih tadi Pak Saryal ya. Dulu pertama kali 25 BUMDes kita replikasi di sana, kemudian ada dari NTT, kemudian juga di Bali. Kita punya banyak percontohan yang kita bisa, ada dari Kalimantan Tengah tadi ada sahabat saya, kemudian beberapa BUMDes tadi yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Itu artinya ini adalah metode yang saintifik yang bisa dipelajari, bisa ditiru dan direplikasi. Nah, mungkin itu Bu Sari sebagai pemantik, silahkan nanti kalau ada pertanyaan akan kami catat dan akan saya jawab. Mungkin nanti kalau terkait kebijakan bisa juga dari dari Kemendes. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rudi. Bapak Ibu yang kami hormati, kita melihat di sini kita dimotivasi, tapi juga kita diberikan solusi dalam masa-masa yang sangat kritis ini. Kalau mau dikatakan, sebenarnya dari 45.870 BUMDes di seluruh Indonesia, itu hampir semua mengalami rata-rata itu unit usahanya itu berhenti. Unit usaha terutama yang bergerak di bidang wisata. Tapi kenyataannya sebenarnya masa-masa seperti ini merupakan potensi bagi BUMDes untuk beralih usaha juga, terutama yang sasaran kita di sini dikatakan tadi sasarannya adalah para ibu rumah tangga. Jadi skala prioritas kita kepada skala lokal. Jadi mungkin kami bisa contohkan saja bagaimana membuat platform itu hanya untuk skala lokal di lingkungan kabupaten. Itu bisa, itu salah satu solusi. Dikatakan tadi bahwa tidak ada desa yang miskin, ya, tidak ada desa yang tidak punya potensi. Semiskin-miskinnya desa, dia pasti punya potensi. Bahkan ada desa yang menjual kemiskinan, tapi dalam tanda kutip bukan kemiskinan yang berlarut-larut, tapi akhirnya itu menjadi identifikasi, menjadi potensi untuk membuat usaha yang mungkin berbeda dari unit usaha yang lain di desa-desa yang lain. Dikatakan lagi bahwa desa tidak akan pernah berubah kalau masyarakatnya tidak mau merubah dirinya sendiri. Jadi ada beberapa fase tadi, ada beberapa fase yang sudah yang diangkat oleh Pak Rudi tadi. Kita masuk di mana? Kalau memang skala kita hanya dari tadinya kita berkembang, tapi dengan situasi ini kita jangan berharap atau berharap terlalu tinggi kalau kita akan masuk kepada di fase ketiga. Ayo, tidak apa-apa, lebih baik kita maksimalkan. Apakah kita akan memulai lagi identifikasi potensi? Karena dari awal tadi dikatakan bahwa tidak berkembangnya satu BUMDes ini karena ada kegagalan dalam mengidentifikasi potensi dan unit usaha yang akan dikembangkan. Jadi Bapak Ibu, kami
lanjutkan lagi untuk kita diskusi pada malam hari ini.